apakah perlu saya tuliskan atau tidak karena penelitian ini berarti menyusun modulnya dan juga menguji efektivitasnya. Lalu, nah, ini di latar belakang saya menuliskannya kemarin itu kan sebetulnya waktu Bu yang psikologi satu lagi itu presentasi, saya kan sempat ngikutin. Susunan saya nggak begini gitu ya, karena saya ngikutin itu maka Iya, oh saya harus mengubah susunan nih gitu. Saya ngomong dulu apa pentingnya, kemudian data gitu ya Pak yang seperti mhm, Bapak sampaikan itu. iya, Cuman dibolak-baliknya jadi bagaimana saya bingung begitu. Jadi saya bilang ini dulu bahwa secara teoritis dan empiris PST ini gitu ya adalah intervensi yang terbukti efektif gitu kan. Tapi di sisi lain untuk atlet dengan disabilitas ini kurang berkembang. Begitu. Lalu saya menyentuh sedikit tentang cabang olahraga bociannya. Lalu di sini baru datanya secara global gitu, partisipasi atlet disabilitas dalam ajang kompetisi menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Jumlahnya mulai dari Paralimpiade di Roma di awal sampai yang terakhir di Paris gitu. Nah, kemudian data yang Indonesia, Pak, ini kan kemarin Bapak menyarankan dari situs kementerian gitu ya. Nah, ini dari iya, iya. Kemenpora. Benar, Cuman benar. saya nggak tahu ini caranya menuliskan di daftar pustaka. Bu Rama pakai Mendeley ya? Pakai Mendeley. Ini mau saya langsung praktekkan aja dulu Mbak ya sebelum kita lanjut, Oh, Bu ya. oke, boleh. Ini saya stop share ya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Saya coba Oke. cari dulu untuk Mendeley. Itu teman-teman saya biasanya menyarankan menggunakan Mendeley karena kenapa? Kalau ada hal-hal yang seperti ini, itu bisa langsung kita bantu. Jadi dan di UKM juga itu apa supervisor-supervisor kita itu mereka lebih ini ke Mendeley ya, lebih familiar lah. Dan ntar ya saya coba. Tapi nggak apa-apa juga pakai Zotero, EndNote, it's okay lah. Oke, udah muncul Bu Rahma ya. Sudah, Pak. Oh, ntar. Salah, salah, salah. Harusnya share screen. Ntar ya Bu Rahma ya, saya coba lihat dulu. Ya. Oke, sebentar. Saya coba setting dulu biar lebih mudah. Ibu Rama udah dapat akses untuk kegiatan Scopus ini ya? Udah ya? Eh, saya belum mengamati grup lagi, Pak. Oh gitu. Iya. Bentar. Saya coba praktekin dulu nanti kita. Oke, udah. Saya setting. Jadi gini Bu ya, Bapak Ibu teman-teman yang sepertinya sudah ada beberapa yang paham ya tentang Mendeley. Tapi saya cuma mau memperlihatkan aja. Contoh, Ibu Rahma biasanya kan kalau Mendeley kita ngambilnya di Google Cendikia kan. Iya, Tapi Pak. karena ini adalah data Kemenpora, Kemenpora, anggaplah ini Bu Rahma ya. Contoh kita mau ngambil ini nih, data ini ya. Dua raksasa Korea Selatan lalih bulut di Ubud. Nah, ada Ya. nih salah satu yang diambil dari sini. Hmm. Pertama, Bu Rahma copy linknya dulu. Ini di copy ya, copy. Oke. Kemudian ke Mendeley. Nah, setelah itu masukkan di add Heeh. files. Sorry.
Mungkin tak seringnya dengan tahun ini teman-teman pun ada ini. Bentar, 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 Karena bentar. nggak lama sudah jawab ini. Nah, add entry manually. Nah, ini. Jadi gini Bu Rahma, masukkan masuk ke tengah sini. Oke. Contoh saya masuk di sini latihan ya. Hmm. Klik kanan, Oke. kemudian add entry manually. Oke. Nah, setelah itu ini yang dipilih Bu Rahma. Biasanya kan di sini jurnal artikel ya, Oke. template-nya di awal. Bu Rahma cari web page bisa, newspaper artikel boleh. Tergantung dari artikel yang diambil ini apakah dia newspaper, meskipun dia online atau majalah. Oh, oke. Ya. Anggaplah tadi kita ngambilnya dari web page ya. Oke. Oke, web page-nya di sini. Kemudian no title nanti title-nya dimasukin aja di sini apa judulnya. Oh bentar, tadi kan udah di copy ya. Hmm. Copy URL di sini Bu Rahma, paste dulu. Oke. Kemudian kita jadi memang agak repot sih kalau ngambilnya dari sini. Ini Hmm. kita copy, oke, kemudian author. Nah, author siapa nih yang penulisnya di bawah? Kalau nggak ada penulisnya, biasanya sih ada. Ya, ya. Biasanya ada tuh di bawah-bawah dia kasih inisial kan. Ini Erik ya. Ya. Putri nih kayaknya Eh, Putri ya. Atau boleh Putih. juga Kemenpora. Kalau memang kayak gitu, tulis saja Kemenpora. Kemenpora RI. Nah, Masalahnya orang saya saja ini udah mati. Kemarin loh. Macam itu enggak. Orang saya itu gimana? Aku tuh tahu ya. gini. Bentar, bentar, bentar. Wah, gimana sih antaranya? Kemenpora, publication. Gini langsung aja ke 13 Februari ya, 2026. Kemudian kalau ada abstraknya dimasukin, kalau nggak ada publication ini boleh Kemenpora juga ya. Kemenpora.id. Oke. Nah, gini. Terus save. Nah, ini nih Oke. udah bisa disitasi ya. Baik. Jadi nanti saya panggilnya dia pakai nama Kemenpora ya, Pak? Iya, boleh, boleh. Dinas Kecuali Gawat kalau di saya. sini ada nama penulisnya, Mbak, di bawah sini. Ini Ya. kan cuma inisial dia. Oke, Jadi Pak. kalau nggak ada nama penulisnya ditulis Kemenpora aja. Terus publishernya juga Kemenpora tahunnya. Ini sih yang penting ya, tiga datanya ini. Title, Ya. ini yang disitasi. Kayak gitu Bu Rahma ya. Siap. Oke, silahkan lanjut. Oke, saya lanjut ya, Pak. Em, Cuman ini ada suara yang bocor sepertinya. Nggak apa-apa Mbak, biasa-biasa, Oke, aman-aman. saya lanjutkan ya, Pak. Iya, Nah, silakan. terus ini kan closingnya ya, Pak ya. Bukti ilmiah menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ini, terus tujuan penelitiannya apa gitu. Terus permasalahan kajian, ini saya karena ini kan PST untuk meningkatkan kesiapan kompetisi. Jadi saya jelaskan dulu tentang kesiapan kompetisi itu apa. Kemudian psychological skills training PST-nya itu seperti apa. Lalu ngomongin pada cabur gojiannya seperti apa. Lalu objektifnya saya tuliskan ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan psikologis dan tantangan mental yang dihadapi atlet disabilitas pada cabang olahraga boccia. Yang kedua, merumuskan komponen psychological skill training yang relevan dengan tuntutan kesiapan kompetisi, kemudian mengembangkan rancangan model PST, lalu menguji efektivitas model PST. Sudah, lalu persoalan kajian.
ini dilatar belakangi oleh ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah menyusun efektivitas modul PST untuk kesiapan kompetisi pada atlet disabilitas. Nah, jadi Pak, kalau saya eksperimen gitu ya, yang sederhana sebetulnya ini kan hanya dari X ke Y, modul PST ke kesiapan kompetisi. Tapi kalau dari konsensus itu yang saya baca yang RCT gitu ya Pak, yang pakai eksperimen, dia itu ada yang menguji outcome primernya apa gitu, sama outcome sekundernya apa. Sehingga saya ngikutin itu, ada dampak utama yang diukur adalah kesiapan kompetisi, kemudian ini dampak sekundernya yang diukur adalah strategi coping, regulasi emosi, dan kepercayaan diri. Begitu. Kemudian ini adalah skop kajiannya. Dia fokus mengembangkan dan menguji efektivitas modul PST. Jadi ruang kajian mencakup satu penyusunan modul, implementasi modul, pengukuran pada ini yang Y primernya sama pengukuran pada Y sekundernya. Subjeknya dibatasi pada atlet boccia usia pelajar yang tergabung dalam klub atau komunitas yang berada di bawah binaan lembaga atau instansi terkait di Jawa Timur, Indonesia. Sehingga temuan penelitian diharapkan relevan dengan konteks pembinaan prestasi boccia di tingkat pelajar. Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki ekosistem pembinaan olahraga yang relatif berkembang, termasuk adanya ini, terus partisipasi Jawa Timur di event-event atau kompetisi juga cukup tinggi. Saya menuliskannya demikian. Lalu kepentingan kajian, jadi ini ada manfaat praktis sama manfaat akademik yang saya tuliskan. Lalu ini kerangka konseptual. Jadi ini kan saya mendefinisikan operasional variabel-variabel yang diukur. Terus saya berusaha menggambarkan gitu kan bahwa psychological skill training ini nanti isinya adalah materinya ada tentang goal setting, self talk, mindfulness, imagery dan relaksasi. Ini kan ngukur Y primernya adalah kesiapan kompetisi, begitu kan? Sedangkan Y sekunder yang diukur adalah strategi coping, regulasi emosi, dan kepercayaan diri. Saya ingin menyampaikan bahwa strategi coping ini itu bisa didapatkan dengan dia punya tujuan yang jelas, kemudian dia juga bisa self-talk, dan juga mindfulness ini. Kemudian regulasi emosi itu juga bisa didapatkan dari materi-materi ini, kepercayaan diri bisa didapatkan dari materi ini. Lalu kesiapan kompetisi itu sebetulnya meliputi tiga hal ini. Saya gambarkan demikian. Kemudian lokasi, sampelnya begitu, teknik samplingnya adalah purposif, batasan-batasannya adalah dia atlet disabilitas pada cabur boccia tingkat usia pelajar, sudah mengikuti latihan minimal 1 tahun, pernah ikut kompetisi minimal 2 kali, rutin berlatih minimal seminggu sekali, mampu mengikuti sesi pelatihan secara berkelanjutan, kemudian bersedia menjadi partisipan yang ditunjukkan dengan informed consent yang ditandatangani orang tua. Jadi saya sebetulnya kan mungkin belum menguasai betul intervening variabelnya yang harus saya kontrol apa saja, tapi saya berusaha mengontrolnya adalah dia memang adalah yang sudah tergabung di klub dan dia rutin berlatih, pernah ikut kompetisi 2 kali dan setidaknya dia sudah ada di klub itu 1 tahun begitu sehingga atlet ini pernah punya pengalaman ketika menghadapi kompetisi seperti apa. Begitu instrumennya ada modulnya ini yang disusun, kemudian skala-skala untuk yang dipakai untuk mengukur dampak-dampaknya.
Begitu. Lalu metode penelitiannya, nah ini karena sebetulnya makanya saya di judul itu menanyakan apakah ini perlu saya tuliskan penyusunan dan pengujian efektivitas modul karena penyusunannya mungkin akan menggunakan research and development gitu ya. Kemudian uji efektivitasnya kan pakai eksperimen. Nah, ini saya menyebutnya dia mixed method gitu ya atau seperti apa. Tapi sementara ini yang saya tuliskan begini dengan tahapan yang pertama mengembangkan modul, tahapannya melakukan analisis kebutuhan. Ke analisis kebutuhan ini bisa dilakukan dengan FGD dan juga studi literatur, lalu menyusun draft modulnya, lalu menguji validitas isi dengan expert judgment, lalu melakukan uji coba atau pilot testing. Setelah itu baru uji efektivitas modul dengan kuasi eksperimen. Menggunakan kelompok kontrol diukur dengan pretest dan post-test. Analisis datanya karena di tahap pengembangan ini ada banyak data deskriptif begitu. eh nah ini dianalisa secara kualitatif gitu. Oh ini masih belum saya revisi Pak yang ini. Kemudian efektivitas modulnya diuji dengan teknik ANAVA. Tahunya saya masih itu Pak dengan SPSS. Kemudian jangkauan hasil dan impact kajian diharap luarannya adalah berupa modul yang terstruktur. Kemudian juga akan ada bukti efektivitasnya sehingga harapannya modul ini nanti bisa diadaptasi di lembaga-lembaga pembinaan atlet disabilitas. Begitu, lalu ini rujukannya. Itu Pak hasil dari saya kabur dari Bapak selama ini, sementara ini. Oke, ini udah selesai Bu Rahma ya. Iya Pak, Oke. saya Pertama tinggal saya sempurnakan ini mau Pak. memohon, Ya, ya, sepertinya udah baik nih Bu Rahma setelah beberapa kali di ini ya, apa diberikan masukan oke. ya. Nah, pertama saya mau mohon maaf dulu karena tiba-tiba di tempat saya mati lampu ini. Jadi jaringannya agak agak ngadat. So, nggak bisa nyalain kamera. Nah, yang kedua, Ibu Rahma, insya Allah setelah ini sudah bisa ditranslate Bu Rahma ya. Oke Pak. Ya, udah bisa ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, saran saya ini apa ya untuk menghemat budget juga Bapak Ibu dan khususnya Ibu Rahma, translate-nya nggak usah pakai jasa penerjemah Ibu Rahma. Ya, Ya, cukup oke. cukup menggunakan bantuan AI yang ada sekarang. Jadi biasanya Bu Rahma menggunakan apa AI pada saat di kampus. Nah, cukup itu aja digunakan kembali Bu Rahma. Oke. Ya, biasanya kalau menggunakan apa Google Translate sekarang udah bagus. Itu Oke. boleh menggunakan Google Translate atau menggunakan AI yang lain itu sudah bisa nggak apa-apa. Kemudian setelah proposalnya udah ditranslate, itu disetor ke admin Bu Rahma Siap. ya, disetorkan ke admin biar dibuatkan card karena kami setiap student itu punya card, punya file masing-masing. Nah, file Oke. itu fungsinya apa? Pada saat nanti pengurusan untuk berkas-berkas lanjutan untuk LOA, kita ngambilnya dari situ. Baik Pak. Jadi kayak gitu Bu Rahma ya. Ada lagi kira-kira Bu Rahma yang ingin ditanyakan di proses ini? Sementara itu berarti ini translate-nya ke Inggris ya Pak, nggak ke Melayu ya? Nggak usah Bu Rahma, ke English aja. Oke. Siap. Ke English aja di translate-nya, kemudian nanti apa? Di share dalam bentuk PDF, di save dalam bentuk PDF
file PDF dan dikirim ke admin Akademius. Siap. Oke. Ya, Pak. Sip. Saya Yuk, stop share ya. sama-sama Bu Rahma. Boleh. Oke, terima kasih. Nah, Bapak, saya kabur ke kelas Miss Irma ya sekarang ya. oke Mbak Bu Rahma, siap siap siap. Selamat berjuang ya Ya, IELTS-nya, Bu. terima kasih. Yo, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin share proposalnya? Mas Okto, Pak Ardi gimana Pak Ardi? Udah, sepertinya udah ya. Ya, Assalamualaikum. Eh, Silakan. punya saya udah kemarin, cuma saya melakukan penyesuaian sedikit kan karena ternyata masih terbawa-bawa dari tema yang sebelumnya, fokus sebelumnya yaitu low income settlement. Jadi saya coba eh, apa perbaiki lagi kemarin. Saya coba saya share ya. Siap siap siap. Ini mohon maaf ini saya belum masukkan ke itu ke apa ke formatnya. Tapi isinya sama aja sih sebenarnya. Ini udah masuk, cuma saya sekarang masih eh, apa agak kesulitan kembali menyusun dia punya apa ini pustaka ini. Karena ternyata ada beberapa pustaka yang ini kan jujur aja saya dibantu kemarin sama AI. Nah, pustakanya ini nggak selalu valid ternyata. Jadi ada beberapa yang terutama yang di bagian pertama ini saya sudah masukkan kembali, sudah sesuai semua, sesuai dengan format Mendeley. Bahkan saya sudah bikin format sendiri, saya simpan sendiri ke dalam bentuk Mendeley-nya. Mendeley. Tapi overall hampir semua sama seperti yang kemarin sih. Saya udah bikin sendiri, dia punya ini yang baru, penyusun yang baru ini baru untuk latar belakang doang. Saya masih menyusun kembali apa ini pustaka untuk research problem, kemudian research objektif kalau ada ya, research scope sama research important of the study atau sama conceptual framework. Udah itu aja. Cuma itu lagi eh, saya mau nanya dikit ini tentang pemakaian Google Scholar. Bagaimana cara baiknya kita mengambil kutipan yang ada di Google Scholar ini? Misalnya ini kan, saya mau nyari kata kuncinya misalnya ini. Udah dimunculin, terus dari mana kita bisa mengetahui bahwa sebuah kutipan itu cocok dengan tema yang akan kita angkat ini, misalnya kayak gitu. Itu aja. Saya mau nanya dulu itu gimana. Halo, bro, saatnya kayaknya mati lampu ini. Ya Pak, terlempar mungkin Pak ya. Anu katanya kan lagi mati lampu dia di sana, jadi Oh iya. mungkin lagi permasalahan jaringan. Oh. Nah, tapi udah aktif ini. Ya, gimana Pak Ardi? Sorry tadi lagi ini. Apa tadi Nah, masalahnya? ini masalahnya saya misalnya mau ngambil ini kan kata kuncinya. Kata kuncinya urban morphology and disaster resilience. Saya mau ngambil di Google Scholar. Bagaimana caranya kita mau menentukan bahwa ini misalnya udah kutipannya ini yang sesuai yang kita mau gitu.
Yang mana Pak Ardi? Coba saya Misalnya, coba yang ini ya, contoh di materi mana? Influence or Urban Morphology and Resilience. Kan kemarin dilihat dari banyaknya warna hitam cetak tebal ya di di dalam sebuah kutipan atau gimana gitu. Misalnya kita mau ngambil tema ini, kata kuncinya ini, ya. Cuma gimana kita mau menentukan di antara sekian banyak hasil googlingnya ini yang kira-kira cocok dengan yang kita mau masukkan di dalam tulisan kita. Oke, jadi sebenarnya gini Pak Ardi ya. Eh, ini juga saya mau meluruskan teman-teman ya, penggunaan AI. AI itu digunakan untuk membantu kita mencari apa ya, kayak semacam ide penelitian, kemudian ide paragraf, apa apa-apa yang bisa kita masukkan. Nah, kalau seumpama kalimatnya sudah jadi, terus mau mencari citasinya, nah di situ biasa yang agak repot, ya. Jadi saran saya sebenarnya dibuat dulu temanya. Contoh di paragraf ini nih, yang kapasitas adaptif sebagai kemampuan sistem perencanaan ya, ini ya, Iya, iya, iya. tata kelola perkotaan. Nah, kalau saya seperti ini biasanya Pak Ardi ya. Saya coba share screen. Ya, jadi bukan dari artikel terus kemudian kita eh, mencari bukan dari kita punya proposal atau tulisan kemudian mencari citasinya, itu terbalik. Harusnya citasinya dulu. Nah, Hmm. contoh kalau seumpama Bapak Ibu mau lebih ini, pertama kita gunakan Google Translate aja dulu. Google Translate, ya kan? Kemudian di sini apa yang Pak Ardi mau cari? Oh, iya. Tentang apa? Misalnya kayak tadi, urban morphology dan disaster resilience. Urban morfologi dan disaster Resilience. resilience. Ini ya. Ya. Nah, terus ini kita copy nih. Copy dan dimasukkan ke Google Scholar. Nah, udah cari. Nah, yang pertama yang Bapak Ibu harus cari adalah yang berasal dari publisher mayor. Contoh ini Elsevier ya. Ya. Elsevier. Nah, ini kan 2014. Coba dicari kalau seumpama masih ada yang lebih muda lagi atau lebih ini, Baru. itu boleh lebih baru lagi. Tapi kalau nggak nyambung itu sebaiknya jangan, ya. Nah, ini kan ada 2018 Perspective for Urban Morphology and Resilient Assessment. Nah, terus kemudian kita buka nih dia punya PDF. Oke, kita buka dia punya PDF. Nah, ini kan buku nih. Ya. Nah, kira-kira dari buku ini kalimat apa yang bisa menyambungkan dengan eh, artikel apa kalimat yang sebelumnya. Oh, Contoh ya. ya, kita bicara tentang tipe rumah. Ini bisa nih dimasukkan. Nah, kemudian kita copy ini dan disinilah AI bisa membantu. Contoh saya contohkan ya, kita pakai chat GPT aja ya, biasanya saya pakai chat GPT juga nih ya. Oke. Apa ya, menyambungkan kalimat dengan frase sebelumnya. Oke. Nah, gini ya.
Saya biasanya begini cara penggunaannya. Kemudian Pak Ardi masukkan nih kalimatnya di sini. Apa nih kalimatnya? Bla bla bla. Kemudian berikan perintah nih. Sambungkan ya, sambungkan kalimat atau frasa ya. Frasa dari artikel frasa dari potongan artikel ilmiah ini dengan kalimat ini titik dua, kemudian bla 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 agar terbentuk satu kalimat baru tanpa mengubah substansi akademik. Putus. Halo, saya masih tersambung Iya, ya? iya. Oke, oke, oke. Masih ya? Aman, aman. Sorry. Soalnya di sini jaringannya agak ini. Mana tadi ya? Google Translate. Hujan barangkali di sana Nah, ya. ini ya. Oke, oke. Copy, kemudian masukkan di sini. Paste. Nah, kira-kira di sini apa nih tadi? Coba kasih contoh Pak Ardi, apa di sini? Hmm, apa ya? Apalah tadi Itu, punya. Enggak, eh, disebutkan aja tadi apa. Dibaca aja dulu. dibaca maksudnya urban morfologi. Ya, dibaca urban morfologi gimana. Oh, ini sih dia. Kalau kita lihat dulu. Misalnya ya. Eh, Dimensi fisik spasial sering mengabaikan aspek penting lain seperti fleksibilitas tata guna lahan, redundansi jaringan infrastruktur. Pelan. Ya, Dimensi fisik spasial ketahanan kota masih dipahami secara terbatas pada aspek penguatan struktur bangunan dan infrastruktur. pada aspek bangunan dan infrastruktur ya. Infrastruktur ya, itu aja dulu. Ya, ini kan nyambung nih karena ada housing ya. Ya, Ya udah, mintalah dia untuk menyambungkan frasanya. Nah, ini yang bisa diambil Pak Ardi. ya, ya, ya. Nah, ini bisa diambil karena dia kan udah nggak merubah makna nih dari sini kan. Iya, Terus nanti citasinya ngambilnya dari sini. Nah, bisa ya? ya, ya, oke, oke, Karena oke, kita ngambil bagian dari penulisan ini. Dan oke, yang di awal ini adalah kalimat sebelumnya. ya, Nah, jadi gitu. Sehingga ini nyambung nih dimensi fisik spasial, bangunan infrastruktur, kemudian ini. Ya kan? ya, ya, ya. Nah, nanti kayak gitu juga. Kayak gitu juga caranya. Jadi sisa ini yang Bapak ambil gitu. Iya. Itu bisa karena ada perintahnya tanpa mengubah substansi akademik. Kayak gitu. Nanti bagian akhirnya lah yang disitasi. Jadi bukan ngambil plug dari AI Pak Ardi, kemudian dicari citasinya di sini. Enggak kayak gitu.
Oh iya. Tapi ya, tapi cari dulu apa temanya, kemudian cari publisher mayornya, kemudian buka buka Oh kalimat iya. yang ada di dalam sini. Oke, oke, oke. Bisa dipahami Pak Ardi ya? Iya, iya, iya. Begini, itu kalau kan tadi udah diajarin sama Diong waktu sama Bu Rahma itu cara buat kutipan dari web ya, Iya, buat masukin ke Mendeley. Kalau dari buku atau apa gitu, sama. bukunya misalnya bukunya offline, Ditulis manual Pak Ardi. ditulis manual ya, ditulis, Ya, ditulis manual ya. ya, tulis manual, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, di halaman berapa, Oh iya, semua ditulis oke, manual. oke, 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 oke. Saya rasa itu aja kayaknya untuk saya sip. praktek. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Mas Okto, gimana Mas Okto? Ada Ya, yang ingin disampaikan malam hari ini? ya Pak Hasan tadi waktu menyimak Bu Rahma, Aha. tak lihat terkait menulis citasi, terus terang saya memang belum pernah praktek ini Mendeley ini. Dan harus belajar tutorialnya Pak ya. Intinya dalam aplikasi Mendeley, kemudian saya coba cari tutorialnya. Lebih kurang seperti tadi ya Pak ya, yang Bu Iya, Rahma tadi. benar Mas. Jadi memang Oh, Mendeley itu apa ya, bukan lagi penting ya, tapi wajib ya. Tapi memang udah wajib karena supervisornya Bapak Ibu nanti itu akan menilai, oh ini pakai Mendeley, dan di Malaysia itu nggak mungkin pakai manual, nggak bisa pakai manual. iya iya Pak. Nah, yang ada itu biasanya ditanya, lu pakai Mendeley, Zotero atau EndNote. Oh iya iya. Itu nggak bisa Oh iya. manual, Mas. Oh iya. Oh iya, Oke. maaf Pak, kalau untuk yang Siap. jurnal bisa dicontohkan nggak Pak ya? Yang jurnal, Apanya Mas Okto? yang yang ini mensitasi artikel. Pak tadi kan web ya, mensitasi web. Oke, boleh boleh boleh. Bentar ya. Tapi udah punya Mendeley Mas Okto. Belum Pak? Oh, gini Mas Okto, saran saya, Iya. itu Mendeley kan sangat teknis sekali nih ya. Jadi Mas Ya. Okto coba ini dulu. Kayaknya ada nih YouTube saya ini. Ntar Mas Okto ya, Iya iya Pak. saya coba perlihatkan. Sorry sorry. Sini lagi mati lampu jadi jaringannya Oh iya Pak. saya pakai handphone agak Hujan ya ngadat Pak? ya karena lagi mati lampu di sini jadi Mm-mm. wifi nggak nyala nih jadi saya pakai ntar ya. Iya. Eh, bentar saya pernah buat ini. Mohon izin ya Bapak Ibu, kalau seumpama sebentar tiba-tiba mati keputus, nanti kita akan lanjutkan di hari lain ya. Soalnya ini Iya. udah lumayan parah Iya nih Pak. hujannya. Ya. Di sini So, aku hujan deras perlihatkan juga dulu Pak. Mas ya. Iya Pak. Benar-benar kayaknya seluruh Indonesia ya. Mas Okto di mana Mas? Di Jogja Pak. Oh di Jogja, benar. Iya. Biasanya kalau hujan deras nggak apa-apa sih, tapi ini mati lampu Iya. dia.
Biasanya gitu Pak kalau di sini tuh Hmm, kadang-kadang suka dadakan PLN-nya nggak ngabari yang daerah Sleman ini. Siap, siap. ya benar benar benar. Bentar ya. Saya pernah buat itu Mas tutorial Ya, Mendeley iya. di YouTube. Biasanya saya bagikan ke mahasiswa dulu tuh sebelum mana dia? Iya, iya. Heeh. Ya selama ini saya manual Pak pakai insert, insert footnote, insert body note. Oh, iya. Lagi di Malaysia ini Pak ya, Pak Hasan ya. Enggak, saya lagi Mas sudah di Indonesia, Mas. Oh Tapi iya, kok di mana ini punya saya ya? terus saya cek di YouTube. Banyak sih, Mas, sebenarnya. Cari aja di YouTube ya tutorialnya ya. Heeh. Oh iya Pak, tutorial. Gimana ngebuat ini Mendeley coba punya saya ini udah Men punya saya ini hilang ya. yang nama akunnya apa Pak? Muhammad Hasan Zalfunas bukan? Oh, bukan. Nah, ini yang saya nggak tahu nih kemarin. Hasan Zalfunas. Oke. Nggak tahu ini di mana dia. Wah. Udah lama banget sih soalnya saya buat tutorial Mendeley itu lumayan lengkap. Oh, di YouTube-nya Pak Hasan ya? Iya, tapi aku pun YouTube saya pun nggak ketemu ini. Di sini ada Hasan Lain, Nasr. akunnya lain. Oh, beda. Iya, Sini saya coba banyak buka soalnya. YouTube. Hasan Nasrullah bukan Pak ya? Bukan, 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 bukan. Ya, gini aja, Mas, ya. Coba masuk Ya, aja ke YouTube, kemudian ketik Mendeley, ya. ya. Heeh. Nanti bisa bisa ini, bisa belajarnya dari sana. Oh, oh iya iya Pak. Mm-mm. Hilang, udah hilang kayaknya. Oke, gitu Mas ya. Ya, iya Pak. Siap. Ada lagi Mas selain itu Mendeley soalnya Eh, soalnya ini agak teknis sih jadi iya iya. mesti harus ekstra. Tapi banyak kok tutorial di ini. Ya, ya sementara itu Pak nanti tak perbaiki lagi Oke, itu ya. penulisannya. Ya, Oke. ya Pak. Sip, 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 sip. Ya, aku nggak ketemu juga nih. Padahal udah lama saya buat itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oh iya. Oh ya Pak mau tanya untuk Siapa ini? yang Andi. Ya, gimana, Mak? Gimana, Pak? kalau untuk mekanismenya kalau beasiswa MIS itu kan bukanya Mei Juni Pak ya. Berarti nanti Ya, kita urus dulu sampai LA-nya dapat. Setelah itu baru ikut tes MIS-nya. ya, benar. Mulai dari tahapan administrasi. Kalau lolos administrasi nanti panggilan wawancara, baru Ya, pengumuman. Seperti itu Pak. betul, 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 Mas.
Jadi Hmm, tahapannya itu di awal persiapannya memang lumayan panjang Mas ya. Jadi ya, Bapak Ibu kami bantu dulu untuk membuat proposalnya. Proposal ini nantinya akan digunakan untuk dua hal. Satu, itu untuk mendapatkan LOE dari universitas. Nah, ya, kalau LOE-nya sudah keluar, itu nanti akan ada pilihan mau diurus sendiri atau mau dibantuin oleh tim Akademius. Ntar saya coba perlihatkan ya alurnya ya, mumpung ya, Bapak Ibu ada semua di sini. iya, iya. Ntar, saya coba perlihatkan dulu alurnya ya. Ntar Pak ya, karena lagi loading nih, soalnya pakai Oke, wifi tethering. handphone jadi agak lemah. Tethering, Mbak ya. Hmm, bener-bener. Oke dia. Kok ini yang di-share? Nah, ini dia. Ntar ya. Oke, ini dia. Oke, jadi Bapak Ibu ini sambil nunggu ya karena lagi loading dia. Nah, alurnya Mm-mm. di Akademius itu kita seperti ini. Oh, ya. Kalau Bapak Ibu sekarang kan udah masuk nih ke proses pendampingan ya. Nanti jadi kelengkapan berkas, kemudian pendampingan IELTS kalau proposalnya udah jadi ya. Seperti Bu Rahma tadi, Bu Rahma itu udah pertemuan kesekian di IELTS. Jadi malam ini ada pertemuan sebenarnya beliau. Kemudian asesmen ini biasanya kita coba memastikan eh, berkas-berkasnya, persyaratannya udah lengkap atau belum. Nah, kemudian kami udah daftarkan nih LOE-nya ke kampus. Setelah itu eh, akan ada biaya lagi pelunasan. Oh sorry, eh, pelunasan ya benar-benar. Kemudian ada pendampingan interview setelah pelunasan dan LOE-nya diterima. Nah, setelah LOE diterima, jadi biasanya Bapak Ibu akan ada dua LOE, ada yang conditional dan unconditional. Nah, LOE conditional itu diterima kalau seumpama nilai bahasa Inggrisnya masih kurang. Tapi jangan khawatir, LOE-nya ini tetap bisa digunakan untuk mendaftar MIS. Seperti itu, ya. Kemudian unconditional itu kalau syarat bahasa Inggrisnya udah cukup. Tapi artinya Bapak sudah mendapatkan LOE nih, ya kan? Nah, setelah itu eh, akan ada dua pilihan. Setelah LOE-nya diterima, kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk daftar sendiri. Artinya semua akun-akunnya itu kami udah berikan lah, ya.
silahkan masuk ke join UKM-nya untuk daftar sendiri. Nah, tetapi kalau nggak mau repot, itu nanti Akademius yang akan bantu. Karena kalaupun Bapak Ibu daftar sendiri, itu tetap sama nih semua. Tetap ini item-item yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, kelebihannya kalau lewat Akademius, Bapak nggak perlu repot-repot lagi untuk registrasi, kemudian nanti ada berkas yang kurang gimana, kemudian emailnya nggak, insya Allah selama ini nggak pernah kelewat karena admin terus memantau setiap saat. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu daftar sendiri, ya itu semua diurusin sendiri, pusingnya sendiri, ribetnya sendiri, ya. Tapi kalau didamping oleh akademius itu seperti ini. Nah, kemudian ya pastinya ada konsekuensi biaya, ya. Karena ada jasa yang Bapak Ibu bayarkan pengganti untuk eh, kami yang membantu mengurusnya. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. LOE-nya. Nah, seperti ini alurnya. Alurnya secara ringkas, registrasi pembayaran DP, pendampingan proposal yang sekarang sementara berlanjut, pendampingan IELTS atau TOEFL seperti Ibu Rahma sudah berlanjut TOEFL-nya. Ini interview beasiswa pada saat nanti ketika semua berkasnya udah lengkap nih. Nah, ini finalisasi visa student ketika Bapak Ibu memilih untuk didampingi oleh akademius. Setelah itu kuliah perdana. Gitu alurnya Bapak Ibu ya. Hmm. Cukup jelas atau Oh, ada yang ingin ditanyakan? oh iya Pak. Berarti yang Bu Rahma itu ikut yang periode sebelumnya yang mau intake di bulan Maret Pak ya? Maret ini ya. Ya, iya. Hmm. Nih, beliau udah di tahapan ini nih. Jadi proposalnya Oh, udah jadi, sekarang masuk ke sini dan iya, pendampingan interview iya. seperti itu. Iya, iya. Oh iya, iya Pak, untuk yang pendampingan IELTS TOEFL itu nanti kan ada prediction testnya Pak ya? Ada prediction test. Iya, ada. Nah, ada Mhm. satu sekitar sekitar satu kali Pak atau berapa kali? Itu nanti tergantung dari tentornya, tapi biasanya sekali itu. Oh, sekali. Terus setelah Setelah itu TOEFL-nya setelah di tes ikut mandiri ya kelasnya Pak ya? itu sudah ini. Eh, benar. Tapi untuk tesnya itu silahkan tes di kota masing-masing, Bapak ya. Oh, di kota masing-masing. Tes. Oh, Ya, untuk tesnya di kota masing-masing, di Jogja boleh, di mana boleh, kayak gitu. oh iya iya iya. Oh, saya kira kalau misalnya ada yang difasilitasi ada yang ikut yang di Akademius. Apa memang harus di kota masing-masing Pak ya? Harus TOEFL itu berarti Bisa di sih, on the, Pak. on the spot ya? Ya, bisa sih, Pak. Kami fasilitasi, tapi pasti ada biaya. Biayanya Ah, kami daftarkan ke IDP dan eh, tentunya juga ada biaya yang dari pihak Akademius. oh iya. Biasanya teman-teman itu Ah, ah. ininya daftar IELTS-nya atau tes IELTS-nya di kota masing-masing supaya nggak ada biaya tambahan. Itu sih sebenarnya, Mas. Seperti itu. Oh iya Pak, oke. Jadi rata-rata teman-teman sebelumnya tes di kota masing-masing ya Pak ya? Iya, rata-rata seperti itu. Hmm. Tes di kota masing-masing. Kami biasanya tentornya ngarahin tuh. Kalau ditanyain di kota mana, kota sini, biasanya tentornya ngarahin. Oh, tesnya Hmm. di lembaga ini, Pak. Bisa. Oh iya. Ah, ah, ah. Kayak gitu. Oh iya ya. Iya, mohon maaf terkait Nah, biaya tadi pelunasan tadi setelah TOEFL itu udah sampai ke tahap LOA ya Pak ya? Yang untuk iya, biaya kita yang benar. disampaikan oleh admin itu. Iya, sudah Hmm, itu, Mas. Yang sudah udah sampai disampaikan oleh LOA. admin.
Mm-mm. Oke, begitu. Begitu lo udah selesai baru pendaftaran untuk MIS-nya juga didampingi, Pak. Iya, Ya, eh daftar MIS-nya ya. pendampingan interview, benar. Jadi kalau nanti MIS sudah buka, maka kita akan buat kelas Zoom besar. Jadi Hmm, semua teman-teman akademius yang ada 30-40 orang ya kalau nggak salah, kita akan buat Zoom dan akan dipandu untuk bagaimana pengisian format MIS. Nanti ada Mas Bintang, ada saya, ada siapa lagi ya? Ada ya adalah teman yang lain, Mas oh Fauzi iya. namanya. Heeh. Oke, langsung tutor langsung, Pak ya. Iya, Kita iya. dia. Alhamdulillah. Oh Kalaupun iya, iya. enggak nanti Bapak Ibu enggak sempat hadir, kita akan share rekamannya karena dia sifatnya teknis Mas ya, cuman Iya, ngisi-ngisi iya. aja. Heeh. Oh iya, iya, iya. Ada, Kayak gitu. ada gambaran Pak, Pak, mungkin kuota Pak yang diterima per gelombangnya gitu. Di mana Mas? Di mes ini yang peluang untuk keterima di mes ini mungkin ada kuota dari kita yang mahasiswa Indonesia itu. Kami nggak pernah tahu Pak ya, jadi itu menjadi Ya, ininya dari MIS internalnya mereka itu. oh, iya. Iya, gitu. Ya, 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 semoga lah Bismillah Iya, lolos Pak ya. amin, amin. Oke. Ini ada pertanyaan nih prompting kalau pakai iTranslate, translate-nya baik dan sesuai konteks. Dibuat aja promptingnya AI. Di apa? Sorry. Kalau kalau mau ngetik di ini promptingnya biasa aja sih sebenarnya terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggris dengan kaidah English akademik. Nah, gitu aja. Ya, nanti tapi jangan ditranslate-nya per satu paragraf ya. Kalau hemat saya setengah-setengah paragraf. Jadi satu paragraf itu dua kali ininya translate-nya. Dan itu lebih terstruktur biasanya. Mbak Mbak Andita Diora karena masuk dari puasa boleh minta link lagi kemarin upload di mana ya? Apa bisa nanti tolong admin. Saya sudah revisi proposal kemarin masuk. Oh, untuk proposalnya itu gini Mbak ya. Saya Andita Diorita Mbak ya. Nanti boleh kayak seperti Ibu Rahma tadi. Itu live aja langsung di komentari. Jadi nggak usah dikirim ya, live aja di komentar. Bukan di komentar ya, diberikan masukan. Setelah itu boleh mandiri untuk memperbaiki. Nah, kalau sudah baik, boleh dikirim ke kami kembali. Seperti itu ya. Ke admin maksudnya ngirimnya. Kemudian tolong diterjemahkan dokumentasi. Ya ini ada nih Mas Hafiz boleh nih diikuti. Pak, saya kapan IELTS-nya? Mas Hafid, untuk jadwal IELTS itu diatur oleh admin ya. Jadi ada ketentuan siapa yang udah boleh ikut IELTS, siapa yang belum. Nanti di chat aja adminnya apakah saya udah termasuk boleh ikut IELTS atau belum ya. Seperti itu. Oke, eh masih ada lagi Saya Mas Mas mau Hafiz? nanya. Ya, silakan Pak Ardi. Itu kan tadi kalau nggak salah saya baca ada LOA conditional untuk yang belum mencukupi ya Ya, ya. IELTS-nya. Nah, kan kemarin saya udah udah tes Mm-mm, dan dapatnya masih 5,5. Nah, mm-mm. standarnya kalau nggak salah 6 apa 6,5 kalau gitu ya. Kalau Ya, untuk buat sekolah S3. ya. Nah, ketika kita dapat LOA conditional itu berarti kita harus tes IELTS lagi ya? Atau bisa apa tes langsung di sana atau apa gitu? Kalau kalau kan biasanya kalau di beasiswa Australia itu ada ada kelas khusus bahasanya kayak gitu. Mm-mm. Nah, apakah di MIS ini juga
ada yang seperti itu, atau kita harus langsung tes mandiri lagi kayak gitu? Kalau untuk MIS itu nggak ada pendampingan khusus untuk MIS dari sisi bahasa ya. Yang ada itu dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Oh, Eh, UTM. ya itu ada dan mereka itu internal. Cuman saran saya sebaiknya dihindari. Kenapa? Sangat pricey, mahal banget. Hmm. Ringgit waktu masih 3 ribuan aja itu jatuhnya sudah 8 juta Pak Ardi. Apalagi sekarang yang 4.000 berapa ringgit yang itu udah kemungkinan 10 jutaan itu. Hmm. Jadi Tapi mending berarti kita harus tes IELTS mandiri lagi ya? ya mending mending berjuang di air saja. Nah, kalau seumpama Pak Ardi mau coba, nggak apa-apa. Kita daftarkan aja dulu nanti dengan LOE, nilai IELTS 5,5-nya itu. Hmm. Nah, mana tahu ada kebijaksanaan dari fakultas masih meloloskan kalau 5,5. Tetapi Hmm. kalaupun nggak diloloskan, itu akan dapat LOE conditional. Hmm. Nah, LOE conditional ini sudah bisa digunakan untuk daftar MIS. Hmm. Tapi belum bisa untuk kuliah. Ya. Nah, kuliah itu boleh ketika nilai Englishnya udah mencukupi, maka akan berubah LOE-nya menjadi Unconditional. unconditional. Nah, Ah, itu maksud saya. Berarti ya. kita kalau sudah dapat ELO conditional, berarti kita harus tes lagi ya. Harus Iya, ada ada. benar-benar. Tapi yang lain berkas-berkas yang lain udah nggak perlu. Oh iya, nah, berarti tinggal itu Ya, aja ya. iya pada saat nilai IELTS-nya yang 6,0 itu dimasukkan, itu otomatis akan berubah. Oh iya. Nggak perlu yang lain lagi. Begitu. Oke, oke. Berarti eh, tetap ada harus ada spend biaya harus ada saving biaya lain untuk itu ya. Oke. Iya, betul betul Pak Ardi. Oke. Oke dan thank you. Yang Sip. lainnya by Japri aja ya. Oke deh. Iya. Ya, oke Bapak Ibu. Eh kalau sih nggak ada ibu-ibu ya udah keluar Bu Rahma. Oke, teman-teman Bapak. Jadi sepertinya untuk kali ini adalah meeting kita yang terakhir online dan seperti kebijakannya Akademius selama ini, kita selama bulan Ramadan itu nggak ada aktivitas kelas ya. Jadi semua kelasnya Akademius itu diliburkan. Yang ada cuman komunikasi ke admin aja ya. Hmm. Jadi teman-teman nanti kalau ada apa-apa boleh ke admin. Itu pun admin di bulan Ramadan beroperasi sampai pukul 4 sore aja ya. Sampai pukul 4 sore eh, dan masih tetap sama ya Senin sampai Sabtu. Jadi kelasnya kita hold dulu selama bulan Ramadan, nggak ada kelas online. Nanti setelah Lebaran baru kita ada buka kelas lagi. Tapi saya nggak tahu ya kalau di English, English itu apakah ada kelas tambahan atau gimana? Ya, tapi untuk pendampingan proposal itu kita hold dulu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, Bapak Bapak ya, nggak ada lagi yang mau Ya. ditanyakan ya.